نستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad selaku Direktur NLI yang pada hari ini ikut hadir di ruangan Zoom meeting kita di pertemuan diskusi ke sesi 9 mungkin ya. Kita juga mungkin sudah hampir 2 bulan lebih. Jadi pertemuan kita tiap minggu, agenda RLI rutinan tiap minggu. Ada suara keluar nggak ada di sini? Ya, keluar. Tas. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan di ruang Zoom meeting ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi apa ya, rasa khidmat ataupun ingin mencari tahu, ingin mencari ilmu di ruang Zoom meeting ini dengan tatap muka. Jadi mungkin juga perkembangan zaman hari ini kita mengetahui bahwa pada tahun sebelumnya di tahun misalnya 2015 bahwa Zoom meeting itu menjadi sesuatu yang tabu, tetapi ketika misalnya dilanda di COVID 2020 misalnya dan sampai sekarang ini Zoom meeting juga jadi hal yang bukan alternatif lagi tapi menjadi hal yang wajib lagi jadi di pertemuan-pertemuan online. Nah, eh, itu untuk awal. Mungkin juga teman-teman pada hari ini juga sudah beberapa kali mengikuti pertemuan online khususnya di RRI yang pada hari ini yang khususnya yang akan saya bahas itu terkait dengan apa ya sebutnya teknik parafrase. Mungkin teman-teman juga sudah tahu lah, sudah paham apa itu parafrase. Ya sederhananya kalau parafrase itu merubah kalimat yang misalnya apa ya, yang kalimat utuh atau menjadi kalimat yang sama-sama maknanya. eh, itu secara sederhana tetapi juga dalam kaitannya misalnya di dunia akademik misalnya kita mengapa misalnya parafrase ini menjadi suatu hal yang penting gitu. Ya kalau misalnya menurut teori ya ini adalah pengucapan suatu teks ataupun kata-kata yang berbeda isinya tetap menjelaskan makna yang sama. Ini secara teori. Eh, tetapi juga apa ya bisa dikatakan juga parafrase ini menjadi sangat penting bagi kita yang misalnya masih kuliah ataupun misalnya sudah menjadi seorang dosen atau istilahnya akademik lah di misalnya membuat makalah terus membuat istilahnya artikel-artikel yang misalnya berkaitan dengan karya ilmiah. eh Mengapa perlu parafrase? Nah, kalau mungkin dulu ya, ketika misalnya sebelum adanya internet similarity, itu tidak akan terlihat para plagiasinya seperti apa gitu. Tapi kalau hari ini ada aturan bahwa misalnya eh, seseorang itu tidak boleh mengcopy paste eh, apa ya pendapat secara langsung, meskipun itu ditulis di dalam teksnya itu misalnya di referensinya sama gitu. Tetapi kalau misalnya kita cek similarity-nya itu menjadi hal yang salah ataupun masuk ke dalam plagiarisme. Nah, kalau misalnya juga lebih dalam lagi misalnya plagiarisme ini juga kalau untuk di dunia akademik ini akan menjadi kasus yang sangat apa ya besar. Ketika misalnya kemarin kejadian seorang profesor apa ya bukan mengutip sih aslinya
eh kejadiannya apa sih? Jadi me- menjiplak lah istilahnya, seorang profesor di universitas di Indonesia lah, nggak disebutkan. Itu menjiplak sebuah tulisan yang eh, itu aslinya sudah ada gitu. Itu makanya dikasuskan. Eh, itu kasus plagiarisme. Kalau di dunia akademik itu bisa diturunkan. Nah, kejadian-kejadian hari ini kalau misalnya itu bisa dijalankan misalnya, wah banyak sekali plagiarisme ataupun karya-karya yang misalnya dijiplak dari karya orang lain. Eh, Makanya aturan-aturan yang hari ini itu di baik itu di jurnal, misalnya di tesis dan sebagainya, itu membutuhkan teknik parafrase supaya tidak terjadi plagiarisme. Nah, plagiarisme itu sekali lagi adalah mengungkapkan kembali suatu teks dalam bentuk ataupun kata-kata yang berbeda. Nah, eh, sekali lagi bahwa parafrase ini biasanya digunakan di dunia akademik, misalnya di jurnal, sekali lagi di tesis, misalnya di skripsi. Hari ini juga sudah menjadi syarat yang penting. Makanya misalnya teman-teman kalau misalnya mau upload jurnal ke jurnal misalnya di RLI, salah satu contoh misalnya, di RLI itu tingkat plagiarismenya berapa gitu kan. Biasanya tingkat plagiar yang misalnya dicantumkan di jurnal itu tuh di 30% ya Kang ya. 30%, 25, 25. Oke. Ini kenapa? Ini untuk menjaga orsinil ataupun tingkat copy paste-nya dikurangi, bukan tingkat plagiarismenya dikurangi lah. Istilahnya tidak plagiarisme itu menjadi hal yang penting juga. Karena apa? Ketika misalnya suatu karya meskipun itu misalnya dicantumkan, sekali lagi saya ulang kembali, ketika itu dicantumkan, maka itu akan menjadi masalah. Menjadi masalahnya apa ya? Kalau misalnya di tingkat seremetinya itu akan terdeteksi. Terus juga misalnya seperti ada kata, kan di bahasa Indonesia misalnya ada banyak kata-kata yang apa ya, yang sama gitu. Tetapi kalau misalnya di aplikasi similarity misalnya, yang terdeteksi itu adalah yang secara kalimatnya secara utuh, bukan hanya sebagian-sebagian, tapi secara utuh. Itu yang akan terdeteksi. Tapi kalau hanya sebagian titik dan sebagainya, kalau misalnya kata-kata yang tidak sama, ya tidak bakal terdeteksi gitu. Jadi yang terdeteksi misalnya di plagiar di similarity itu adalah kata-kata yang secara utuh yang sudah ada tercantum misalnya di Google gitu biasanya. Karena itu menjadi tools yang eh, hari ini sudah berkembang. Dan sekali lagi mengapa perlu parafrase ya, sekali lagi ini untuk mengurangi ataupun supaya tidak plagiarisme itu menjiplak karya orang lain gitu istilahnya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya mengutip karya orang lain? Nah, kalau misalnya sekali lagi kalau misalnya di jurnal ataupun di karya ilmiah lah istilahnya. Eh, secara misalnya secara teks, secara full misalnya dan sebagainya, itu termasuk plagiarisme kalau misalnya masuknya di Ya. apa? Kalau masuknya di teks. Jadi nanti itu kalau misalnya Bapak Lupa Ibu misalnya lupa lupa. bukan mencantumkan ya istilahnya, eh, mengutip mengutip suatu pendapat. Nah, misalnya pendapatnya siapa misalnya, terus misalnya masuk, maka itu akan terdeteksi secara misalnya similarity. Perlunya parafrase itu adalah di sana. Nah, tidak ada banyak sebenarnya yang ya ini salah satu misalnya yang ada untuk di parafrase itu di skripsi, tesis, jurnal misalnya. Ini yang perlu di parafrase. Nah, eh, tidak banyak sebenarnya Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu bagaimana teknik parafrase itu. Tapi ini hanya mengulang kembali aja lah. Kalau saya sih
beberapa beberapa contoh. Misalnya ketika Bapak Ibu ingin memparafrase, jadi sebelum memparafrase itu biasanya Bapak Ibu mengecek dulu di similarity-nya, di plagiarismenya, misalnya berapa persen mau turun berapa persen. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. misalnya setelah di Oke. Sekali lagi, ketika Bapak Ibu ingin misalnya memparafrase sebuah teks, misalnya teksnya di jurnal, tesis, ataupun misalnya di skripsi, disertasi. Nah, Bapak Ibu tentunya memeriksa dulu berapa persen yang misalnya harus dikurangi. Dan kalau misalnya itu terdeteksinya merah, misalnya hijau, ungu, misalnya, itu warna-warna yang memang terdeteksi di plagiarism. Nah, tip yang pertama ataupun teknik yang pertama itu ya teman-teman harus pahami dulu isi jurnal ataupun isi tesis ataupun isi artikel Bapak Ibu secara keseluruhan. Pahami teks aslinya dulu secara keseluruhan. Oh, ini tujuannya kemana? Yang kedua, teknik kedua itu ada di ubah struktur kalimat. Nah, ubah struktur kalimat itu ada di beberapa hal yang misalnya bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Struktur kalimat itu misalnya yang pertama kalimatnya asalnya misalnya di kalimat aktif menjadi kalimat pasif, misalnya seperti itu. Ya, itu adalah teknik untuk merubah suatu kalimat. Tapi juga teknik dasarnya Bapak Ibu tinggal satu paragraf aja dipahami lalu ubah, tetapi maknanya tidak menghilangkan makna yang sesungguhnya. Itu yang untuk parafrase. Yang selanjutnya adalah ketika tadi sudah misalnya struktur kalimat, memang ini tidak bisa digunakan secara seluruhan di parafrase, tidak, tapi salah satu yang bisa digunakan untuk tips ini misalnya yang ketiga adalah gunakan sinonim ataupun persamaan kalimat, misalnya siswa misalnya bisa diganti misalnya oleh ibu itu di peserta didik misalnya, itu tidak akan terdeteksi. Nah, itu salah satu kalimat sinonim yang digunakan untuk parafrase. Yang selanjutnya adalah teknik diubah bentuk kata kerja. Ya, ubah bentuk kata kerja itu ibu bisa ataupun teman-teman bisa ubah kalimat yang asalnya misalnya bentuk kata kerjanya apa, bisa diganti lagi. Nah, itu tapi sekali lagi tidak merubah makna yang aslinya. Pahami makna asli itu yang ke sana, balik lagi ke pemahaman makna asli itu. Jadi kalau misalnya mau mengubah struktur kalimat, terus sinonim, terus kata kerja, ya sekali lagi maknanya tidak boleh hilang. Nah, itu. Dan yang selanjutnya adalah gunakan frasa yang berbeda. Kalau misalnya susah, misalnya sudah dicek beberapa kali, misalnya itu terdeteksi, maka gunakanlah frasenya yang berbeda sekali lagi, tetapi tidak menghilangkan makna dari kalimat yang ada gitu, kalimat yang sudah dituliskan, misalnya yang terdeteksi di similarity. Tips yang selanjutnya juga teman-teman mungkin sudah merubah dan sebagainya. Terus baca ulang kembali dan periksa kebenarannya, apakah maknanya tetap sama dan misalnya tujuannya sama. Nah, itu juga harus dibaca ulang kembali. Dan yang terakhir adalah ya parafrase ini tidak sekaligus teman-teman jadi ahli, tidak, tapi perlu banyak latihan. Dan yang paling penting sih untuk misalnya teman-teman merubah kata dan sebagainya, ya teman-teman harus banyak baca buku. Kalau misalnya tidak banyak baca buku, perbendaharaan kata-kata teman-teman untuk mengganti ataupun merubah parafrase itu menjadi lebih sulit. Itu untuk ya istilahnya tip ataupun teknik dari parafrase yang hari ini dijelaskan. Lalu gini, saya itu juga jadi ingin apa ya, berbagi juga teman-teman.
pasti teman-teman itu juga pengennya yang secara singkatnya seperti apa gitu istilahnya. Hari ini teknologi kita sudah apa ya, sudah maju, sudah banyak tool yang bisa kita gunakan. Tapi tadi yang dijelaskan itu adalah idealnya teman-teman secara manual tetap aja kita kembali ke sana. Nah, hari ini tuh ada tool ataupun pengen secara singkatnya seperti apa. Ketika misalnya kita punya pekerjaan, waktunya misalnya singkat, 1 malam harus beres dan sebagainya. Tipsnya seperti apa? Ya tipsnya kalau menurut saya sih emang ada satu caranya kita gunakan tools. Ya teman, cara singkatnya kontrol C, terus kontrol P, lalu edit gitu. Itu cara singkat teman-teman membuat parafrase. Nah, kontrol C dan kontrol P-nya itu di mana? Nah, eh, mungkin ada yang mungkin ada ini hanya mungkin teman-teman juga udah tahu lah sebenarnya. Hanya mengulang kembali aja lah. Saya tampilkan ini Spinner ID, aplikasi apa ya, tool untuk teman-teman parafrase ya supaya lebih memudahkan. Jadi kalau tadi kita harus pahami dan sebagainya, tapi kalau hari ini supaya lebih singkat, nah ini tinggal teman-teman copy text-nya ke sini, dirubah apa, tinggal pilih langsung keluar. Saya itu coba dulu di misalnya di sini saya tampilkan ya kalimatnya, lalu Maaf, Kang, tampilannya masih masih black, PowerPoint. masih PowerPoint. Oke. Udah kelihatan belum? Udah, Kang, udah. Nah, jadi sebenarnya tadi untuk yang penjelasan teknik tadi itu ideal teman-teman cara memparafrase secara manual dan idealnya seperti itu emang. Tetapi hari ini juga kita ketika misalnya banyak pekerjaan, waktunya misalnya cukup singkat dan sebagainya, tools ini bisa membantu teman-teman dalam memparafrase. Nama toolnya adalah Spinner ID. Tapi itu banyak sebenarnya tools yang terkait dengan parafrase online dan sebagainya. Nah ini bisa teman-teman gunakan dalam memparafrase. Tetapi sekali lagi tools ini tidak bisa secara langsung misalnya teman-teman langsung dipakai langsung misalnya digunakan, enggak, tetapi tetap harus diedit lagi kembali ke makna awal. Jadi pahami teks lalu edit sesuai makna yang awalnya sih seperti itu. Nah, jadi sekali lagi tidak menghilangkan makna dari kalimat awal yang kita parafrase. Jadi ini adalah maka teknik singkatnya adalah teman-teman menurut saya menurut pribadi gunakan tools untuk membantu teman-teman supaya mempersingkat. Di YouTube juga sebenarnya banyak kalau misalnya teman-teman pengen lihat itu cara memparafrase dan sebagainya, tapi yang pakai aplikasi ya di Google, di YouTube juga banyak sebenarnya. Ini salah satunya yang saya perlihatkan. Ini adalah aplikasi untuk memparafrase. Ini tekniknya tinggal teman-teman copy. Ini copy, ini kalimatnya misalnya seperti ini. Lalu tinggal separate and mengulang kembali tulisannya. Nah ini secara otomatis, nggak dirubah aja ya. Ini yang kalimat biru dan itunya ini menjadi apa ya? Yang dirubah dari secara aplikasinya. Misalnya habis setelah kita melaksanakan review pengeditnya, misalnya pengedit berarti teman-teman harus diedit kembali gitu, tidak secara langsung gitu. Tinggal
Sebenarnya tinggal di sini tinggal tinggal dipindahkan aja oleh teman-teman sendiri, misalnya copy, tinggal Ctrl C dipindahkan ke Microsoft Word. Maka teman-teman harus editnya itu sudah butuh diperbaiki style selingkuh penyusunan prinsip kategorisasi postingan harian pada harian. Nah ini juga memang tidak nyambung, tetapi ketika misalnya udah ada toolsnya, teman-teman bisa terbantu oleh kata-kata yang misalnya kita tidak tahu. Nah ini secara singkatnya seperti itu untuk teknik parafrase. Ya misalnya kalau misalnya jurnal teman-teman biasanya misalnya berapa 10 halaman misalnya, berapa jam misalnya kita perlu untuk mengedit. Tapi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi, ya mungkin 2 jam kita selesai karena kita terbantu oleh tools ini. Itu mungkin untuk hari ini. Sekali lagi idealnya adalah yang tadi awal adalah misalnya sinonim, terus misalnya merubah kata dan sebagainya. Itu adalah idealnya. Tetapi sekali lagi ada yang memang lebih mudah untuk teman-teman bisa gunakan di aplikasi Spinner ID ini. Itu mungkin untuk pemaparannya pada malam ini. Mungkin kita diskusi aja apabila teman-teman ada yang perlu didiskusikan. Ataupun ada Kang William, mungkin ada yang bisa ditambahkan oleh Kang William. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama, pendidikan khazanah keagamaan. Hektor dari ini dinilai ibadah Mungkin Kalau ada yang mau didiskusikan dari teman-teman, silakan. Materinya tentang teknik parafrase. Ini kebetulan ada hadir berapa orang? 13 ya. 13 kurangi 2 berarti ada 11 orang. Suara saya kedengaran nih? Jelas? Kedengaran Kang, jelas. Oh ya, oke. Sekedar mengingatkan saja buat Anda yang selama ini mungkin melakukan proses penulisan dan selama ini mungkin saja tidak melakukan banyak hal terkait parafrase. Sebetulnya tadi solusi sudah diberikan, yaitu ada penggunaan software Spinner. Ada lagi sebetulnya yang berbayar, memang cukup mahal karena memang ini sudah terkenal ya, namanya Quillbot. Quillbot itu kalau Anda cek di akun Shopee itu ada harganya tuh lumayan, tapi murah lah. Ya. Kemudian yang kedua ada juga menggunakan AI. Jadi kalau sekarang Anda kesulitan, tinggal Anda masukkan saja ke dalam AI. AI apa yang bisa dipakai? Banyak. Salah satunya yang sangat terkenal ya ChatGPT itu, yang OpenAI. Jadi Anda tidak perlu lagi berpikir langsung di parafrase. Tapi saya mau sedikit saja ini sebelum kita coba diskusi melakukan parafrase yang sifatnya teknis. Ini untuk melengkapi yang tadi Saudara Didim sampaikan, dan ini menjadi penting untuk kita semua bisa tahu ya. Ini. Nanti mungkin narasumber bisa coba bantu untuk melengkapi agar bisa lebih itu dengan contoh ya, dengan contoh. Oke. Pertama, ada sebuah website yang Anda bisa belajar tentang parafrase. Website itu di dalam dunia akademik dikenal dengan istilah Manchester
Paraphrase Bank Manchester.ac.uk. Academic Paraphrase. Ini kalau Anda lihat di sini di link websitenya ini, jadi Anda lihat, tapi ini bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Nah, kalau Anda pengen jadi bahasa Indonesia, tinggal klik kanan saja, nanti masuk ke bahasa, nanti muncul sendiri bahasa. Seperti contoh ini, nah ini nih pilihan-pilihannya. Gitu. Device that distance the author from a proposition. Ini contohnya begini kalimat-kalimatnya. Jadi kalau ini manual itu artinya kita bisa memilih kalimat yang sesuainya. Gitu. Ini kalau diklik satu-satu muncul semua, ya, muncul semua tuh. Seperti contoh di sini. Di sini general language functions. Di sini ada untuk explaining causality atau describing quantities, describing trends, defining terms. Ini semuanya ketika bicara di klik ini ada ininya apa? Ada pembahasannya di pinggirnya. Ini kita lihat nih contohnya tuh. Writing the past, menulis lampau. Bagaimana caranya? Ini seperti ini contoh. Ini contoh-contohnya. Contoh. Jadi membuat parafrase itu prinsipnya adalah membuat unik gitu, ya. Nah, sebetulnya kalau buat saya sekarang lebih mudah menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia ketika akan memparafrase. Apa sebabnya? Sebab pertama, kalau bahasa Indonesia itu strukturnya harus jelas. Subjek, predikat, objek itu nggak boleh salah. Gitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu ketahuan kalau ada kesalahan tulisan ada warna merah. Kalau misalkan ada kesalahan redaksi dia diperbaiki. Bahkan ada software yang bisa memperbaiki tulisan bahasa Inggris. Namanya salah satunya Grammarly. Gitu. Nah kalau misalkan Anda ingin mengetahui bagaimana cara memparafrase dengan AI contohnya itu sangat mudah. Contohnya dengan menggunakan ChatGPT ini. Nah ini tinggal Anda tuliskan saja kalimatnya, nanti tinggal Anda minta dia untuk memparafrase bahasanya. Contoh saya di sini akan coba untuk memparafrase sebuah paragraf yang saya ambil dari buku. Ini contoh bukunya. Saya copy nih, set paragrafnya, beberapa paragraf saya copy, lalu saya masukkan lagi ke depan AI, lalu saya tulis di sini. Please paraphrase this following paragraph. Nantinya begitu. Ini karena saya pakai Grammarly jadi langsung diperbaiki. Oke, tinggal diklik saja. Itu akan muncul hasilnya. Tapi ini pun harus dicek dulu, dicek lagi benar atau tidaknya. Kenapa? Karena bahasanya ini bahasa mesin misalnya. Tapi paling tidak ini sebagai gambaran betapa mudahnya hari ini memparafrase. Nah ini kalaupun mau di copy paste semuanya bisa, tapi saya tidak ingin Anda melakukan itu kalau Anda melakukan penulisan untuk menyusun artikel. Harapan saya contohlah ini hanya bagian dari contoh yang bisa dipraktekkan oleh Anda semua terkait dengan penulisan kutipan. Seperti ini contohnya. Kita biasanya kalau menggunakan penulisan kan begini. Ini yang harus dihindari. Seperti pada praktiknya, Aziz huruf buka 2023 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bla 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 bla. Contohnya begitu. Atau menurut tafsir 2019 halaman 99 menjelaskan bahwa bla bla bla.
atau ditanya tentang definisi-definisi itu juga sama seperti ini. Nah, kalau kalimat-kalimat yang muncul seperti ini, Anda pasti akan meng-copy paste pendapat yang terdapat dalam referensi ini. Tetapi kalau Anda buat sebuah kalimat, kemudian kalimat itu Anda cari siapa orang-orang yang dengan pendapat yang sama bisa menguatkan apa yang kita tulis. Nah, itu yang tersebut dengan istilah parafrase yang lebih mudah. Seperti ini contohnya. Ini saya sering ulang-ulang ini contohnya. Keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan anak. Setelah dicek, ternyata yang berpendapat relatif sama dengan pendapat ini itu ada 4. C.K. Maroi 2016, Zygova 2015, Isu Nelson 2009, dan Here and Huget 2010. Jadi, satu pernyataan ternyata bisa ditunjang oleh beberapa penulis yang sudah mengatakan hal yang sama. Kalau misalkan Anda ingin mengetahui lebih lanjut, contoh saya akan berikan ini dalam bentuk bahasa Indonesia, dibentuk di apa sebutnya di Google Scholar. Contohnya, ini, di Google Scholar, ini adalah Google Scholar sudah muncul. Oke. Nah, ketika di Google Scholar sudah muncul, terus contoh ini dalam proses penulisan yang memudahkan ya, memudahkan. Ini dalam konteks parafrase juga maksudnya. Gitu. Bahwa parafrase itu bukan kita menghafalkan satu definisi, kemudian definisi itu dimasukkan ke dalam tulisan kita. Ini seperti ini. Contoh, kita ingin tahu ketika ada sebuah pernyataan seperti ini, keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan anak. Kita cek, coba, kira-kira ada nggak sih yang orang melakukan riset atau pendapat-pendapat yang menyatakan itu. Nih, coba lihat. Ini ada, tidak harus dibaca semuanya. Kita baca aja secara skimming, secara cepat. Keluarga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas belajar. Oh, berarti peranan penting. Oke, berarti ini bisa di-copy kan? Cite. Oke, pakai apa? Nah, saya sudah tuliskan sebetulnya di sini nama penulis untuk ini. Nih, ada Hulukati. Nah, saya tulis lagi deh. Oke. Oh, kok jadi gitu? Nah, Hulukati. Lalu ada lagi siapa yang punya pendapat terkait karena memiliki peranan cukup besar dalam tujuan perkembangan pendidikan anak. Peran keluarga dalam pendidikan anak ini bla bla bla. Berarti kan menunjukkan bahwa keluarga itu penting. Oke, Anda bisa copy, cite lagi, di cite itu artinya di apa? Di citasi, lalu klik ininya apa? Oke, masuk lagi ke tulisan yang akan ditulis. Tapi ini sekali lagi, ini dalam konteks yang sangat mudah. Ya. Di sini, tuh Saputra, itu sudah ada ya Saputra. Oke, lanjut contohnya. Siapa lagi yang punya pendapat yang sama? Peranan keluarga sangat penting dalam pendidikan mental karakter anak. Ini ditulis di jurnal ini. Oke. Ini walaupun 2015. Tapi kalau Anda mau kemudian di filter, ini berdasarkan tahun, Anda tinggal main di sini. Anda tinggal cite ini, lalu masuk ke apa juga. Nanti tinggal dicari artikelnya untuk nanti dimasukkan ke Mendeley. Gitu. Masuk ke sini, tulis di sini. Untuk satu pernyataan ini, Anda sudah mendapatkan 3 referensi. Nah, ini sebetulnya teknik-teknik beginilah yang sebetulnya yang kita sebut satu pernyataan Anda didukung oleh berbagai macam referensi. Jadi jangan sampai keliru. Memparafrase itu bukan hanya sebatas mengambil tema yang sama saja, tapi kalau kita berpendapat, kemudian ada orang lain yang
memiliki pendapat yang sama, itu menjadi penguat dari pendapat kita. Ini salah satu trik sebetulnya untuk Anda bisa lakukan teknik ini. Ada yang kedua, saya ada sebuah buku yang saya download juga dari Manchester yang tadi itu judul bukunya adalah ini nih, The Kindle Version about Paraphrase Writing. Ini dari A sampai Z. Kalau untuk penulisan artikel, ada major section, ada general functions, ada note on academic writing. Jadi kalau saya sudah dalam bentuk PDF-nya, kalau yang tadi itu dalam bentuk website yang ini, yang akademik. Kalau saya sudah ada bukunya. Diceritakan di sini bagaimana ketika membuat sebuah pernyataan. Establishing the importance of the topic for discipline. Contohnya begitu. Ada variabel X, variabel Y. Cara menjelaskannya seperti apa? Ini salah satu, dan kemudian ini dijelaskan contoh-contoh yang similar dengan yang di atas. Jadi Anda punya banyak alternatif memilih kata yang tepat untuk menjelaskan satu pernyataan saja. Seperti itu. Ini teknologi sekarang sudah mulai banyak ya menentukan itu. Seperti di sini. Bagaimana menulis sinopsis tentang literatur. Di sini ada contoh-contoh kalimatnya. Dijelaskan contoh kalimat. Ini tinggal diterjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia kalau mau konversi ke dalam bahasa Indonesia. Itu teman-teman semua terkait dengan teknik parafrase yang saya lengkapi dengan yang tadi disampaikan oleh Saudara Didin, dan tadi sudah cukup tepat untuk bisa menyatakan bahwa memang apa yang tadi dilakukan untuk parafrase adalah cara untuk menghindari similarity dan juga plagiasi. Demikian. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Silakan, ada yang diskusikan? Ada? Ini teman-teman semua pada off kamera, ketiduran apa gimana ini? Enggak, Kang. Saya lagi menyimak, Kang. Oh, gitu. Ah, baru Gimana dapat. Pak Dokter? Ya, kirain lagi nonton bola gitu sambil Ya. nyimak. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan? Iya. Karena ini bagian penting dari cara kita untuk bagaimana meningkatkan skill kita. Saya sebetulnya berharap Anda bisa berbagi terkait dengan proses penulisan ini supaya bagaimana parafrase ini tidak menjadi momok yang menakutkan untuk para penulis. Gitu. Tapi dia adalah cara agar kita itu cerdas dalam melakukan teknik memparafrase itu sendiri. Ya, oke, silakan. Baik, Kang. Ya. Abi sebenarnya nih. Kan ada yang bukan mudah ya. Ada yang misalnya cepat gitu. Yang flexibility itu yang barusan dicontohkan. Tapi tetap gitu, Kang ya. Untuk dari flexibility itu harus dibaca dulu, ditelaah dulu makna yang sebenarnya. Jadi jangan langsung lu copy paste begitu mungkin ya, Kang. Betul, memang harus dibaca lagi. Karena kan dia mesin. Kalau mesin kan nggak punya perasaan. Saya sebetulnya ada salah satu cara lain yaitu menggunakan translator di dalam Word. Ya, pernah belum nyobain? Kalau belum nyobain, saya kasih tahu caranya. Belum, Kang. Nah, Belum Pak Dokter. ini 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 contohnya, contoh. Contoh kalimatnya ada. Kalimatnya ini ini tampilannya. Tapi memang syaratnya minimal Windows-nya Windows 8, 9, 10, terus Office-nya juga Office, kalau bisa sih Office 2011 ke atas ya. 2009 ke atas. Ya. Ini contoh, saya mau buat terjemah bahasa Indonesia dulu deh. Bahasa Indonesia dari sini. Oke. Oke, ini kalimatnya.
Ini kalimat dalam bahasa Indonesia. Oke. Anda yang kalau misalkan Anda punya keterbatasan dalam bahasa Inggris, jangan khawatir. Dengan teknologi kita bisa lakukan itu untuk beberapa bagian penting. Nih, lihat ya. Ini kan the block. Oke, the block. Lalu Anda klik kanan. Terus kemudian Anda klik kanan. Sini. Ini di klik kanan. Kemudian nanti muncul, ini lagi permasalahan ini. Di sini klik kanan. Masuk ke translate. Translate selection. Nah, nanti akan muncul ini translator, ya. Kemudian Anda ini loading dulu karena harus online, Nah, ini. Kemudian di sini bisa di-convert ke dalam bahasa Inggris. Jadi tidak lagi menggunakan apa sebutnya tuh Google Translate, tapi di Nawad oke ayat, gitu, ya. Nah, kalau Anda ingin memparafrase dari sini mulainya. Contoh kalimatnya, penegakan syariat Islam di Kabupaten Sukabumi merupakan topik yang menarik untuk dipelajari dalam perspektif politik Islam. Nah, bisa jadi begini tulisannya ditambah. Berbagai referensi, berbagai referensi, sini nih. Berbagai referensi tentang hubungan agama dan negara selalu menarik untuk dikaji. Salah satunya adalah tentang penegakan syariat Islam. Nah, jadi ditambah-tambah aja dulu. Khusus tentang penegakan syariat Islam di Kabupaten Sukabumi, merupakan topik yang menarik untuk dipelajari dalam perspektif politik hukum Islam. Tuh, ini sudah berubah, katanya sudah berubah, sudah kita tambahkan. Nah, lalu ini secara otomatis juga akan berubah terjemahnya, gitu. Ini kalau ini kata-katanya kan masih kata-kata yang lama. Konsep dasar dari topik ini berkaitan dengan upaya menerapkan hukum Islam di tingkat lokal, khususnya dalam konteks Kabupaten Sukabumi. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti peradilan, moralitas, dan norma-norma sosial yang diilhami oleh ajaran Islam. Ini juga kita bisa ganti. Salah satunya contoh ditambah ini. Di samping itu, konsep dasar dari topik ini berkaitan juga dengan, dengan penerapan hukum Islam di tingkat lokal, khususnya dalam konteks Kabupaten Sukabumi. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti yaitu diantaranya tentang segini aja contoh. Tuh, sudah ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Ini kalau kemudian kita pengen insert mengganti yang di sini nih, kita tinggal insert saja, langsung berubah. Tuh. Ini harusnya berubah nih, langsung ini. Yang tadi disebutkan ini tuh, ini mah terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Ini, ini. Yang tadi diubah kayak, jadi menggunakan ini, menggunakan apa? Menggunakan translator.
dan kita melakukan apa sebutnya parafrasenya di sini, sehingga langsung terjemahnya juga di sini, dan ini yang kita ambil untuk ditempatkan ke sini. Kayak gitu. Ini contoh aja ya. Oke. Mudah-mudahan ada sedikit inspirasi karena ini juga dipakai oleh orang-orang yang lagi nyusun artikel untuk ke bahasa Inggrisnya. Nanti kalau sudah di translate oleh translator itu nanti dirapihkan dengan menggunakan Grammarly. Grammarly itu untuk mendeteksi keseluruhannya. Setelah Grammarly-nya selesai, baru dilakukan teknik similarity dengan Turnitin untuk dicek similarity-nya berapa persen. Begitu ya. Oke. Siap, Kang. Terima kasih. Aduh. Pak, ini untuk kan ada suka ya dalam tulisan tuh undang-undang, Ya. terus hal-hal yang konsep-konsep begitu. Nah, untuk yang undang-undang, apakah kita bisa memparafrasenya atau harus mutlak bahasa yang ada dalam undang-undang tersebut? Gimana? Oke. Paling tidak ada 4 hal yang tidak bisa diparafrase secara langsung karena memang ini berkaitan dengan aturan mainnya. 1, teks kitab suci, 2, terjemahan kitab suci, kemudian regulasi atau undang-undang atau peraturan-peraturan, kemudian yang keempat adalah apa sebut itu quote itu kayak maju tak gentar membela yang benar, itu kan sudah dari sononya begitu, tidak bisa diparafrase lagi. Jadi sebetulnya kalau parafrase itu teknik similarity yang paling memudahkan adalah jangan memparafrase hal-hal tadi. Itu mah sekenanya aja karena kalaupun nanti terdeteksi itu tidak akan terhitung atau biasanya di-exclude. Kalau dalam bahasa singkatnya di-exclude. Ya. Oke. Jadi jangan khawatir kalau Anda mengutip undang-undang, regulasi-regulasi itu lakukan saja, nggak masalah. Iya. Itu. Berarti kata mutlak, kata sebenarnya dari undang-undang itu kita tulis saja walaupun Tulis saja. ada di yang lain gitu kan. Ya, tulis saja, Ya. nggak apa-apa. Siap. Karena orang sudah bisa tahu itu adalah undang-undang. Ya. Siap. Oke. Kasih, Kang. Siap. Masih ada? Izin, Assalamualaikum Kang. Ya. Kumaha? Izin ada iya. Oh ya. Aduh, Silakan. salam. Ada ya. Jom. Betul kasadayana abdi Ya. lumayan pangitan nuhunnya. Ya, Oke. Kang Idin. Hatur nuhun betul ya. Ya. Hatur nuhun materi Kang Idin. Ya. Oke, teman-teman, saya pikir hal itulah yang kemudian perlu diperkuat oleh kita semua ketika akan melakukan teknik parafrase, dan itu pada prinsipnya harus latihan, nggak bisa kalau nggak latihan, ya. Karena parafrase ini mencoba untuk mengambil intisari dari hal-hal yang menjadi substansi dari pendapat atau dari temuan penelitian, kemudian kita jadikan sebagai pelengkap dari aktivitas kita. Mungkin kalau diizinkan, kita minggu depan akan coba praktek tentang bagaimana cara parafrase supaya tidak, tadi kan teorinya sudah ya sama Didin, nanti kita akan coba melakukan teknik parafrase itu secara secara langsung. Tapi saya ingin ada di antara Anda ketika melakukan parafrase itu, Anda sambil pegang laptop juga, ya. Anda sambil pegang laptop, Anda sambil mempraktekkan hal yang sama. Jadi kalau bisa ada 2 itu layarnya. Ada satu pakai layar untuk Anda bisa melihat screen ini, yang kedua Anda langsung melakukan praktek di laptop Anda. Kita mulai di minggu depan teknik praktis melakukan parafrase, praktek melakukan parafrase. Mudah-mudahan sekali lagi bisa membantu Anda semua untuk bagaimana melakukan penulisan dengan sebaik-baiknya. Demikian. Mungkin ada yang mau disampaikan? Siap. Oke. Saya minta
Apa ini? Maaf, mau Aplikasi apa? nanya tadi pakai aplikasi apa untuk apa itu? Sebelum Google Scholar yang tadi. Kayak Google yang Scholar yang Windows. tadi. Yang itu translator di Word ada translator, dicek aja. Oh, maaf, Kalau bukan Pak Dokter. Tadi tadi spinner.id, kan kata spinner Bu. oh iya. Spinner itu alat untuk mendeteksi similar parafrase. Spinner.id gitu. Oh, bukan tadi yang dikasih contoh sama Pak Dokter misalkan tentang mencari apa kata-kata, misalkan tadi hubungan apa Oh, dari satu kalimat itu ternyata orang yang mengutip kalimat tadi terdiri dari beberapa orang. itu Nah, untuk Google Scholar. mencari Itu Google Scholar. oh, Google Scholar, Bu. Ini caranya gampang sekali. Ini kayak gini nih. Bentar. Share screen. Kemudian saya tampilkan ini. Kalau Anda lagi nulis, saya pastikan ini nih. Nah, ini kan kalimatnya ini dikutip. Kalimat ini siapa yang berpendapat yang sama contohnya. Ya, Anda tinggal cari saja, masukkan ke Google Scholar. oh langsung ke Google Scholar. Iya, di Google Scholar masukkan kata-kata itu, kemudian nanti keluar tuh yang berpendapatnya mana saja tuh. Nanti kalau misalkan ini tinggal di site ini nih. Ini diperhatikan ya, ada save, ada site, ada cited by, related to sheet. Nah, klik tuh. Nanti muncul ini, Bu. Nah, ini muncul. Nanti di blok ini, copy aja. Tuh, pindahkan ke Word. Nah, emang perlu dipraktekin langsung biar tidak lupa gitu. Oh iya, nuhun Pak Jadi Dokter. learning by doing-nya harus jelas gitu. Biar tercapai lamun dipraktekin mah, Bu. Ya, jeung mau lupa deh sebab kurang yang melakukan. Terus Gitu. Pak Dokter hatur nuhun Pak Ya, Dokter. Iya. oke, sami-sami. Oke, Bapak Ibu, masih ada? Oke, boleh dicatat buat minggu depan. Satu, Anda siapkan laptopnya. Dua, Anda harus bisa kalau bisa mencarinya dengan siapkan beberapa instrumen yang memudahkan untuk memparafrase. Seperti tadi spinner.id ditulis. ChatGPT sudah ada di laptop Anda untuk dijadikan sebagai teman ngobrol gitu. Bisa tuh. ChatGPT bisa dijadikan teman ngobrol Anda gitu. Nah, kemudian nanti kita akan praktekkan ketika menggunakan itu langsung pakai kita. Ya. Oke. Bisa dipahami mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Boleh? Cukup kayaknya Pak Dokter. Oke, Alhamdulillah. siap. Kalau Ya, begitu tinggal Bapak Ibu praktek minggu depan kayaknya. kita praktekkan minggu depan Siap. penggunaan parafrase. Nanti mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk jangan copy paste lagi kalau menyusun artikel, menulis tugas gitu ya. Iya, Karena mahasiswa itu perlu kecerdasan khusus untuk bisa masuk pada ranah sesuatu yang berbeda. Nanti kita akan coba cek similarity kalau tidak pakai Turnitin dengan Turnitin dan lain-lain. Biar nanti ketemu, oh beningan kieu lamun banyak mah, lamun kieu sedikit. Ya. siap. Oke, Bapak Ibu, saya pikir untuk hari ini kita coba dulu sekian. Nanti boleh saya minta minggu depan kita bisa masuk pukul 8 tuh pas biar kita bisa selesaikan segera karena terlalu lama juga biasanya suka bikin bosen ya. Kita harus efektifkan waktu karena yang penting itu adalah latihan mengeksekusi dengan mempraktikkannya langsung. Jadi kalau udah dapat ilmu itu praktikin, dapat ilmu praktekkan. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.